Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Kurniadi. Saya calon guru penggerak dari Kabupaten Mempawah. Saya akan sedikit memaparkan pemahaman kritis refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah saya yang mencerminkan pemikiran beliau untuk membawa Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Semboyan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini tentu tidak asing lagi bagi kita para pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konteks merdeka belajar yang dapat dikembangkan di sekolah saya, mengambil analogi Ki Hajar Dewantara tentang petani yang menanam padi dan jagung. Padi jika kita tanam akan tetap menjadi padi. Begitu pula dengan jagung, mereka tidak akan tertukar. Maka yang terbaik dilakukan adalah bagaimana cara mengelola lahan padi dan jagung agar tumbuh subur. Maka dalam konteks pendidikan kita, bagaimana mengelola pembelajaran agar anak didik kita dapat berkembang sesuai potensi. Nah, di kelas saya mencoba memahami bagaimana karakteristik, kemudian cara belajar anak didik saya, sehingga saya dapat mampu mendekati dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Saya juga belajar bagaimana cara mengajarkan pembelajaran dengan model-model pembelajaran dan teknik-teknik pembelajaran serta menggunakan media-media yang sesuai dengan kebutuhan sehingga saya dapat mampu melayani kebutuhan dari peserta didik saya tersebut. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan, yakni nilai-nilai luhur Pancasila. Dan yang sudah saya terapkan di sekolah, khususnya di kelas saya, adalah saya menggunakan cara bercerita kepada peserta didik saya untuk dapat mengambil suatu karakter luhur yang dapat mereka terapkan, yang berupa nilai-nilai budi pekerti, kemudian nilai-nilai yang dapat mereka ambil sebagai refleksi dan dapat mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu cerita fiksi maupun non-fiksi. Satu contoh cerita yang biasa saya ceritakan kepada peserta didik saya adalah cerita tentang bagaimana perjuangan Timnas Indonesia. Kebetulan banyak siswa-siswi saya yang gemar dengan sepak bola. Nah, di sini satu keunikan yang saya ceritakan adalah bagaimana Timnas U16, U19 ini membudidayakan cium tangan kepada yang lebih tua, di mana mereka di sana mencium tangan wasit, sehingga wasit tersebut seperti tampak canggung, dan ini unik sekali sehingga terasa berbeda dan membentuk ciri khas dari Timnas Indonesia itu sendiri, sehingga orang-orang di luar sana mengenal Indonesia dengan budaya saling menghormati. Nah, itu merupakan salah satu contoh cerita saya kepada peserta didik saya.